Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Mungkin kalau dilihat ini lebih jauh dari kata sempurna ya. Cuma ini baru rencana proyek menulis buku teks bahasa Indonesia untuk pemenuhan tugas tengah semester menulis buku teks. Nah, tujuan kita menulis buku teks antara lain menjadi peta yang memandu guru dan siswa dalam menelusuri alur pembelajaran sesuai kurikulum dari materi dasar hingga kompleks dan memastikan semua siswa dimanapun berada mendapatkan materi inti core content yang sama sehingga mengurangi kesenjangan informasi. Jadi diharapkan nanti buku yang kita tulis itu seragam seperti itu ya, gitu. Nah, kemudian sebenarnya apa saja sih yang ada dalam rancangan buku teks saya nanti? Buku teks berisi komponen utama seperti judul, pendahuluan, isi buku, dan terdiri dari bab-bab, materi pokok, dan latihan, serta di penutup termasuk daftar pustaka dan indeks. Buku teks juga nanti dilengkapi dengan gambar, evaluasi, yang seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ada judul buku. Judul bukunya nanti tuh buku teks bahasa Indonesia kelas 11. Subjudulnya menggunakan kurikulum merdeka menjelajahi kekayaan teks dan berpikir kritis. Ada di gambar sampul buku atau ilustrasi yang relevan dengan bahasa dan sastra dan ada nama penyaji dan juga ada tanggal penulisan. Nah, kalau saya karena baru rancangan gitu jadi belum menyeluruh, saya kasih beberapa contoh aja. Ini contohnya dalam satu semester terlebih dahulu gitu. Yang pertama, tinjauan materi per bab. Ini contoh yang pertama, ada judul bab, teks eksplanasi dengan poin-poinnya berupa jenis teks, teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena, baik alam, sosial, budaya, sesuai dalam pengertian teks eksplanasi. Dan di kegiatan pembelajarannya nanti akan menganalisis struktur berupa pernyataan umum, deretan penjelas, dan interpretasi, dan juga fitur bahasanya. Kemudian menelaah teks eksplanasi tentang fenomena sains atau sosial, dan menulis teks eksplanasi tentang isu aktual di lingkungan sekitar. Keterampilan utamanya berupa berpikir ilmiah dan sistematis. Dan ada di teks yang kedua atau di bab kedua dengan judul teks yaitu teks prosedur berupa poin-poin. Poinnya yaitu jenis teks, teks yang memberikan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu dengan kegiatan pembelajarannya berupa mengidentifikasi struktur, tujuan material, langkah-langkah, dan serta pasti aja ya ada kaidah kebahasannya, menganalisis kejelasan dan efektivitas sebuah teks prosedur, membuat teks prosedur kompleks, misalnya tutorial apa, protokol kesehatan, atau tata cara menghidupkan komputer yang seperti itu. Dan keterampilan utamanya nanti komunikasi yang jelas dan terstruktur. Ini contoh yang ketiga, bab 3, nanti ada judul teks cerita pendek atau cerpen dengan poin-poin, jenis teks, karya fiksi naratif, yang pendek dan padat dengan kegiatan pembelajaran berupa menganalisis unsur intrinsik berupa tema, tokoh, alur, latar, amanat, lalu talas gaya gitu ya, mendiskusikan nilai kehidupan dan konflik dalam cerita, menulis cerpen dengan memperhatikan kaidah dan kreativitas. Dengan kreativitas utama berempati, imajinasi, dan analisis sastra. Pada bab 4, ini tentang teks persuasi atau argumentasi dengan poin-poinnya, jenis teks yang bertujuan membujuk atau mempengaruhi pembaca, ada teks editorial atau opini, iklan juga bisa. Ada kegiatan pembelajarannya berupa mengidentifikasi argumen, data pendukung, dan teknik persuasif, menilai kekuatan dan kelemahan sebuah argumen, menyusun teks persuasif atau argumentatif tentang topik yang sedang kontroversial, dan keterampilan utamanya berupa berpikir kritis dan berargumentasi secara logis. Nah, nanti pun di sana dalam bukunya itu ada asesmen formatif tentang penilaian selama proses berupa kuis, draft, tulisan, atau portofolio. Kemudian ada asesmen sumatif berupa penilaian di akhir bab, berupa proyek menulis teks, presentasi, ujian analisis, dan penekanan pada kompetensi dinilai berdasarkan rubrik yang jelas untuk aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap.
Jadi kesimpulannya nanti buku yang saya buat itu, buku teks ini dirancang untuk membekali siswa dengan literasi yang kuat di abad ke-21, fokus pada penguasaan berbagai genre teks untuk berbagai keperluan, melatih siswa menjadi pembelajaran sepanjang hayat yang kritis, kreatif, dan komunikatif, dan bahasa Indonesia dipelajari sebagai alat yang hidup. Begitu mungkin ya. Dan terima kasih. Kesulitannya kayaknya sama dengan yang lainnya. Pada jenis-jenis teksnya yang akan disampaikan, betul tadi kata teman-teman bahwa kita tuh harus